bikinnya Habib Ja'far itu kan sudah ada masanya untuk, dan mereka kan komedi lucu gitu kan. Nah, tapi ada juga kayak misalnya Coach Tom sama Theo Derek. Nah itu pasti penonton khusus, mungkin anak-anak muda yang pengen belajar bisnis, pengen belajar apa dan sebagainya, mau belajar. Jadi larinya lebih ke podcast seminar kalau itu. Nah kalau yang lain kayak Login, Friends dan sebagainya lebih ke podcast entertain. Memang tantangannya adalah gimana caranya kita bikin podcast tapi interaksi dengan penonton, itu memang jalannya. Dari rencana mungkin nanti setelah acara ini akan ada babi duit baru dari salah satu mungkin dari kota-kota yang nah ini sekalian sebenarnya, karena saya jujur aja saya taunya cuma Arif Brata kan, tapi kan Arif Brata sebenarnya udah bukan lokal lah, Arif Brata udah nasional lah gitu kan. Nah, tapi ternyata di Makassar tuh banyak, makanya saya kemarin berapa kali saya dengerin kan mereka bagus-bagus, cuman kan kadang-kadang media kita memang masih terpusat di Jakarta ya, biar algoritmanya memang masih terpusat di Jakarta gitu. Nah ini mungkin kita bisa buka jaringan lebih luas lagi gitu sih. Thank you. Saya ada tanya kapan kira-kira IPO nih, close the door? Saya kira-kira tidak perlu IPO. Tidak perlu. Kenapa alasannya nih? Kenapa? Alasannya apa? Kalau ditanya IPO dan sebagainya ya kalau dibilang tidak mau ya pasti mau lah gitu ya, siapa yang nggak mau, tapi kita perbesar dulu lah, belum siap lah, kalau saya masih mau perbesar segala sesuatunya lah. Om Ded, apa kenikmatan yang didapetin setelah menjadi podcaster selama ini? Ilmu mas, karena saya belajar banyak hal, sampai hal-hal yang saya tidak tahu. Saya belajar tentang, hari ini saya belajar tentang katanya Plato Atlantis ada di Indonesia, nyambung dengan Gunung Padang. Itu hal-hal yang gua nggak pernah tahu, dan ilmu. Nah, seperti saya misalnya kita ngobrol dengan Mama Dedeh, ilmunya kita dapat. Ngobrol dengan Ustadz Felix, ilmunya kita dapat. Ngobrol dengan Ferry Amsari, ilmunya kita dapat. Gitu. Transfer ilmu. Kapan lagi kita bisa ngobrol seperti itu? Sejauh apa podcast merubah seorang Deddy Corbuzier, ada yang dari dulu mungkin entertainer, presenter, mentalis, sekarang jadi ya, orang terkenal aja sebagai podcaster? Kalau dulu saya speech-nya satu arah. Kalau sekarang harus dua arah. Dan karena podcast beda dengan talk show. Kalau talk show kan tadi saya bilang kalau talk show itu kan ada list pertanyaan. Kalau podcast kan nggak punya list pertanyaan. Jadi kita menariknya gini. Di podcast itu kita harus jadi orang bodoh. Karena kalau kita sok pinter, dia nggak akan cerita. Dia akan diam. Kalau kita sok pinter banget, jadinya debat. Kayak debat politik dong gitu kan. kosongin pikiran dulu. Jadi benar-benar kita harus kosong, udah dia ngomong apa kita dengerin, Semakin kita dengerin dia, semakin dia mau bicara, semakin dia terpancing untuk cerita. Orang tuh suka cerita, orang suka bercerita. Udah bintang tamu siapa sih yang pengen didatangin tapi sampai sekarang belum kesampaian? Pak Jokowi. Kenapa Om? Karena belum kesampaian. Pasti ke soal IPF, mau tahu dong alasan Close the Door join sama IPF, apakah untuk memajukan industri podcast di Indonesia atau gitu? Lalu ya, yang kedua kan IPF sendiri memang bareng dengan Coach Tom dengan Coach Tom. Nah, Coach Tomnya sendiri memang ada di universe kita dari itu. Itu alasannya. Iya. Dan apa yang meyakinkan para penonton Close the Door dan universe Close the Door untuk datang ke podcast IPF ini di semua kota? Saya ancam sih, awas kalau nggak datang ya pada, awas udah capek-capek bikin acara di kota Anda tidak datang, kelewatan Anda. 17 tahun, Iya, ya, gimana? harus dijagain. Sama saya sama kakaknya lebih galak daripada gue. Ada kecemasan tertentu nggak Mas? Kalau misalkan Nada beranjak dewasa terus kenal sama lawan jenisnya itu Ya gimana? Mas? katanya udah boleh pacaran tapi apa? Kalau dari saya boleh pacarannya 18. Kalau dari Aska 21. Kenapa Om Ded, maksudnya kenapa harus dipatokin 18 tahun gitu? 17 tahun padahal udah disebut dewasa gitu. 17 tahun itu baru punya KTP baru. Jadi kalau baru punya KTP, belum pengalaman punya KTP-nya belum. Kalau udah 1 tahun, udah punya KTP 1 tahun, sengaja udah tahu tuh punya KTP 1 tahun. Tapi kan namanya kalau anak cewek kan ya pasti kita lebih khawatir, lebih apa gitu. Karena bapaknya bangsat dah gitu aja. Kalau lo denger itu kan. Oke, ya. Terima kasih. Baik semuanya ya. Baik, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk Mas Deddy, Kak Ical, dan juga Coach Tom untuk hadir di sini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Tapi nggak jadi. Pokoknya
Soalnya biasanya pakai PowerPoint nggak punya power, nggak punya poin. Oke. Jadi ini banyak orang nggak ngerti begini menurut saya ya. Jadi banyak orang nggak paham bedanya podcast dengan talk show itu apa. Ya kan? Bahkan sekarang banyak orang menggunakan kata podcast padahal bukan podcast, itu talk show. Tapi karena kata podcastnya sudah familiar, luar biasa, akhirnya semua orang pakai kata podcast. Padahal zaman dulu saya bikin podcast, orang nggak tahu podcast itu apa. Nah, kalau kata dasarnya adalah talk show, artinya ada pembicaraan, ada dibicarakan, ada show-nya. Makanya kalau di TV pada saat itu harus banyak pergerakan, Setiap ada pergerakan, maka akan ada orang nengok ke TV, lalu ditonton. Itu biasanya naik tuh, peak-nya naik. Makanya disebut dengan talk show. Podcast is something else. Ini mainnya di ranah yang berbeda. Banyak orang juga nggak tahu podcast itu asalnya dari mana. Podcast itu yang pertama kali buat adalah Apple sebenarnya. Apple handphone, Apple Mac. Idenya adalah pada saat dia bikin AirPod, yang waktu itu kan iPod ya, belum ada iPhone gitu. Untuk menjalankan sebuah musik, mereka harus beli license dan sebagainya. Maka dibuatkan acara radio. Jadilah keluar iPod broadcast. And that's the words coming from podcast. Nah, tadi gua suka banget ketika lo tadi ngomong, saya dengerin podcast, sekarang udah dengerin podcast. Bahkan pada saat saya tidur saya dengerin podcast. Pada saat saya nyetir saya dengerin podcast. Talk show tidak bisa ditonton pada saat nyetir. Karena talk show harus ada gerakan, Anda harus lihat orangnya, Anda harus kenal orangnya, Anda harus suka orangnya. Podcast itu bukan sesuatu yang harus ditonton sebenarnya. Podcast itu sesuatu yang harus didengar. Makanya kualitas podcast yang bagus adalah bukan tayangannya, tapi suaranya. Nah, kalau orang nanya saya biasanya, podcast yang bagus itu gimana sih? Podcast yang bagus adalah ketika orang dengar tidur. Itu podcast yang bagus. Ketika Anda dengerin podcast, Anda tertidur, itu podcast yang bagus. Ada dua hal. Karena ketika Anda dengar, Anda tidur, artinya satu, Anda nyaman dengan suara yang dengar. Dua, ketika Anda tidur, itu video muter aja terus. Nanti Anda ulang lagi. Nah, tantangannya justru sebenarnya adalah ketika diajak bersama-sama dengan grup adalah untuk membuat ini jadi festival. Karena sebenarnya podcast bukan tayangan festival yang tadi saya ceritakan. Nah, gimana tantangannya adalah untuk membuat ini menjadi sebuah festival ditonton oleh banyak orang, lalu harus menghibur orang-orang tersebut. Maka akan ada trik-trik yang akan dikeluarkan untuk merubah konsepnya. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali. Saya dulu pernah prosedur, maksudnya kalau untuk festival pertama kali, tapi prosedur pernah off air. Prosedur channelnya saya pernah off air. Dan yang terakhir itu kita pernah off air Pothub, baru teman saya meninggal. Nah, benar. Tapi itu bukan karena bosan kan? Bukan. Nah, itu tantangannya menarik. Jadi justru tantangannya adalah gimana caranya menghibur masyarakat. Misalnya ada sebuah, kalau musik kan gampang nih. Betul. Musik kan gampang, stand up comedy kan gampang. Nah, gimana caranya podcast bisa menghibur penonton, bisa dua arah. Nah, itu nanti trik-triknya harus nanti lah. Nanti ya.